Piaggio Indonesia kembali menyegarkan line up entry levelnya. Dapat revisi wajah, beberapa tambahan aksesori, dan tentunya tambahan opsi clear. Pemirsa Auto.com, inilah Vespa S125 iGate model 2020. Nah, teman-teman Auto.com, biar saya jelasin dulu satu persatu apa aja sih yang berubah di Vespa S125 terbaru ini. Pertama, kita mulai dari fasadnya. Muka Vespa S sekarang berubah total di area batok. Kalian inget nggak sih dulu waktu baru awal-awal keluar dan sampai generasi kemarin, lampunya bener-bener persegi. Nah, yang sekarang ini dia agak mirip-mirip sama Sprint baru. Jadi agak heksagonal gitu, ditambah ring lampunya dilabur warna doff, hitam. Berikutnya, lampunya sendiri di dalamnya juga udah berubah. Jadi dia udah nggak pakai halogen lagi, melainkan pakai pencahayaan full LED. Tentu, nada Vespa zaman sekarang, di tengahnya pakai mode-mode separator untuk memisahkan antara high beam dan lampu utamanya sendiri. Berikutnya ada di area dasi sini. Area dasinya total baru, beda banget sama model sebelumnya. Ada beberapa lubang dari atas ini, dan juga tutup klaksonnya ini sekarang punya coakan yang berbeda juga, sekaligus dikasih aksen-aksen doff hitam seperti ini, makin sporty. Nah, di area fasad juga ada perubahan di lampu sein. Di situ ada lampu senja yang mirip seperti DRL LED. Tapi kalau lampu seinnya sendiri masih mengandalkan bohlam biasa. Berikutnya spionnya juga yang tadinya kotak sekarang berubah jadi bulat. Jadi mirip sama LX kemarin. Nah, tapi warnanya juga disesuaikan dengan tema sporty, yaitu hitam doff full dari batangnya sampai ke rumahnya. Revisi besar-besaran juga terlihat di area dashboard. Ini beda banget sama Vespa S kemarin. Biasanya kan ada ring chrome yang dibikin cluster gitu. Dashboardnya sekarang minimalis banget, mirip-mirip kepunyaan kakak-kakaknya yaitu Sprint dan Primavera. Dan font-font di dalam itu beda banget sama yang kemarin. Sekarang temanya racing banget. Udah gitu perpaduan warna merah, putih, dan biru nih. Kalau kalian detail ngelihatnya jeli, angka-angkanya tuh yang kilometer per hour warna biru. Keren. Lanjut kita ke bawah lagi di area deck sini. Khasnya Vespa S itu nggak ada laci yang gede, yang satu gitu, dia kepisah kiri kanan. Jadi ada laci di kanan dan satu lagi yang sebelah kiri fungsinya untuk naro lubang USB socket. Nah, jadi kalian bisa ngisi daya gawai di sini, tapi kalian harus naro handphonenya melintang ke laci yang sebelah kanan. Oke, ini joknya juga baru total. Selain motifnya, terus ada aksen-aksen putih seperti ini baru. Cara dimensi dia juga lebih tipis, sehingga pengendara yang nggak terlalu tinggi agak sedikit terbantukan lah untuk bisa duduk di atas Vespa S ini. Tapi secara bersamaan, kalau tadi saya keliling-keliling, masih tetap empuk kok, nyaman juga. Nggak menghilangkan rasa yang seperti dulu. Nah, kalau bagian bodi sini nih, tebeng, sebenarnya secara bentuk nggak berubah sama sekali, cuman ada tambahan grafis di sebelah sini. Agak nyaru sih emang kalau misalnya di warna yang Black Volcano ini. Kalau di warna lain ini kentara banget, di sini ada grafis hitam yang membuat si tampilannya jadi jauh lebih sporty. Berikutnya juga knalpot, tutup knalpotnya turut dilengkapi dengan tema-tema gelap. Vespa benar-benar tegas untuk menempatkan si versi S ini untuk mereka yang suka gaya sporty. Nah, peleknya juga baru, jauh lebih stylish, punya palang 5 dengan lekukan-lekukan yang cukup eksotik, sama persis dengan milik LX125. Warnanya total hitam, jadi dia berpadu dengan warna Black Volcano-nya ini bener-bener legam banget, maco lah motornya. Menuju sore hari itu barulah saya berkesempatan jalan-jalan dikit, walau nggak begitu jauh dari kawasan Wijaya, lewat SCBD, Sudirman, hingga akhirnya ke GBK dan kembali lagi. Oh ya, sebagai pengingat, rangkaian dapur pacu ini merupakan hasil revisi dari generasi 150cc non-iGate beberapa tahun lalu. Kala itu posisi LX dan S diturunkan jadi entry level, sementara perkembangan 150cc iGate difokuskan untuk Sprint dan Primavera. Detailnya kayak gini. Pakai satu silinder, kapasitasnya 124,5cc iGate 3 katup dengan teknologi injeksi elektronik. Belum ada radiator, masih berpendingin udara, lantas outputnya menoreh angka 10,2 horsepower di 7.600 rpm dan torsi 10,2 Nm memuncak pada 6.000 rpm. Semuanya ditranslasikan lewat CVT ke roda belakang. Apakah itu kencang? Rasanya tentu saja nggak sepowerful mesin 150cc iGate ya, jauh lah. Atau bahkan jantung Vespa S generasi yang awal dulu. Begitu selongsong gas diputar, tenaga yang keluar ya moderat lah. Memasuki putaran tengah, baru tuh kerasa. Seluruh daya dikerahkan. Keluar dan melesat hingga sekitar 70 km per jam. Tapi selepas itu, supaya tenaga kembali cenderung datar ya. Tak sebesar di putaran menengah
khas mesin 125 cc. Namun yang mengesankan, keluaran tenaga begitu linear, lembut. Saya ingat betul generasi awal yang dulu kurang menyenangkan dibawa pada putaran bawah meski bertenaga. Rasa getaran yang kerap dikeluhkan banyak orang tak terasa di Vespa S 2020 ini. Nyaman aja. Proses delivery tenaga ke CVT serta terjemahannya ke roda belakang itu gradual. Pun sebetulnya tenaga sebesar itu relevan aja untuk dipakai harian, gak kekurangan, juga nggak berlebihan. Yang baru saya sadari juga, Vespa S ini terasa tangkas banget. Bobotnya enteng, mudah diajak bermanuver pada kemacetan. Jauh jika dibandingkan Sprint dan Primavera. Dan ternyata memang selisih beratnya lumayan besar loh. Primavera itu beratnya 118 kg, sementara S hanya 105 kg, alias beda 13 kg. Pantes aja mudah dikendaliin. Bobot segitu juga terbilang ringan mengingat bodinya didominasi besi. Pun, jika dibandingkan skutik Jepang, tak terpaut jauh kan? Lantas mengenai impresi suspensi boleh dibilang seragam geng 150cc lah. Karakter redamannya empuk, berkat monoshock helical spring di lengan tunggal depan, ciri khas sejak dulu. Suspensi tunggal belakang juga sama halnya, hanya saja belum sempat saya uji di settingan lain sebab ia punya 4 tingkatan preload sebenarnya. Getaran saat menginjak lubang agak kencang teredam dengan baik. Secara bersamaan, waktu meliuk di antara antrean mobil, ini motor nggak limbung. Namun, saat hendak menikung agak tajam, di kecepatan tinggi terutama, rasanya belum begitu sempurna. Ada sedikit gejala ban belakang mengayun, tak seakurat rekan satu negeri yaitu Lambretta V125 Special. Dia masih lebih rigid. Lanjut lagi ke aspek pengereman, perbekalan S tentu saja belum sebaik seri-seri atas. Tidak ada sensor ABS sama sekali, kerjanya konvensional. Penjinak laju diprakarsai cakram 200 mm di depan dan masih tromol 110 mm di belakang. Untuk tenaga segitu sebetulnya cukup-cukup saja dan feedback tuasnya juga nyaman. Apalagi jika konteksnya digunakan harian. Buat harga 39 juta, ini menjadi opsi menarik sih.